Bayangkan jika dalam waktu semalam hidupmu berubah total. Kekayaan mengalir tanpa batas. Kekuasaan ada di genggamanmu. Dan semua impianmu menjadi kenyataan. Tapi apa jadinya jika semua itu harus kau bayar dengan sesuatu yang tak ternilai, yaitu jiwamu sendiri? Hai, perkenalkan, ini Dimas. Dimas adalah seorang pengusaha muda yang dulunya sukses. Usaha properti yang dia rintis berkembang pesat, membuatnya memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil sport, hingga kehidupan glamor yang diimpikan banyak orang. Namun, satu kesalahan dalam investasi membuat semuanya berantakan. Ia terjebak dalam skema bisnis yang ternyata penuh dengan kecurangan. Hutangnya menumpuk, bisnisnya bangkrut, serta istrinya meninggalkannya bersama anak mereka. Dimas mengalami depresi yang sangat berat. Ia mencoba berbagai cara untuk bangkit kembali, tapi semua usahanya sia-sia. Ia mulai dikejar-kejar oleh penagih hutang, kehilangan tempat tinggalnya, dan merasa hidupnya tidak lagi berarti di dunia ini. Dalam keadaan terpuruk, ia bertemu dengan seseorang kolega lama bernama Reno. Ia memberinya tawaran yang terdengar mustahil. "Kau ingin hidup kembali?" tanya Reno dengan tatapan tajam. "Aku bisa membantumu, tapi ada syaratnya." Dimas yang awalnya skeptis, tetapi setelah mendengar cerita Reno tentang orang-orang yang mendadak sukses setelah melakukan ritual tertentu di pantai selatan, Dimas mulai tergoda. Ia tidak punya pilihan lain. Reno memberikan alamat seorang dukun yang dapat membimbingnya melakukan ritual perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Dimas akhirnya menemui dukun bernama Ki Surya, seorang laki-laki tua dengan mata tajam dan suara yang dalam. Ki Surya memperingatkan bahwa perjanjian ini bukan sesuatu yang bisa dibatalkan. Jika Dimas menerima, ia harus siap menerima konsekuensinya. Pada malam Jumat Kliwon, datanglah ke pantai Parangtritis, kata Ki Surya. "Bawa sesajen ini dan jangan menolak apapun yang ditawarkan kepadamu." Dimas mengangguk, mesti hatinya berdebar. Malam itu, ia mempersiapkan sesajen yang terdiri dari bunga 7 rupa, dupa, dan kain hijau. Ia tiba di pantai saat malam sudah larut. Ombak bergemuruh keras dan angin terasa lebih dingin dari biasanya. Langkahnya terasa berat saat berjalan menuju ke tepian. Di tengah gulita, hanya cahaya bulan yang menjadi penerangnya. Ia duduk di atas pasir, mengatur napas, lalu mulai melafalkan mantra-mantra yang diberikan oleh Ki Surya. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya. Namun begitu ia selesai mengucapkannya, udara di sekitarnya berubah drastis. Laut yang tadinya bergelombang tiba-tiba menjadi tenang, hening. Dimas bisa merasakan sesuatu mendekat. "Siapa yang berani memanggilku?" Suara seorang wanita menggema di sekelilingnya. Dimas menoleh dan melihat sesosok wanita berpakaian hijau dengan wajah yang luar biasa cantiknya. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rambutnya panjang tergerai dan ada aura yang begitu kuat mengelilinginya. Aku hanya ingin meminta keberuntungan.
Aku hanya ingin hidupku kembali seperti dulu lagi, kata Dimas dengan terbata-bata. Wanita itu tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan kepada Dimas, "Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Tapi kau harus menyerahkan sesuatu sebagai gantinya." Lalu Dimas menelan ludah. Apa yang bisa aku berikan? Dirimu ketika waktunya tiba. Tanpa berpikir panjang, Dimas mengangguk. Ia menandatangani perjanjian dengan darahnya sendiri. Seketika itu juga, angin bertiup dengan kencang dan suara tawa lembut terdengar sebelum sosok wanita itu menghilang dalam kabut. Dalam waktu singkat, hidup Dimas berubah dengan drastis. Ia tiba-tiba mendapatkan investor baru untuk perusahaannya. Proyek-proyek besar berjalan dengan sukses, dan dalam waktu kurang dari setahun, ia kembali menjadi salah satu pengusaha paling sukses di kotanya. Bahkan, ia seolah memiliki intuisi bisnis yang luar biasa, membuatnya selalu mengambil keputusan yang tepat. Namun, perubahan itu datang dengan tanda-tanda yang aneh. Setiap malam, Dimas mendengar suara ombak meskipun rumahnya jauh dari lautan. Ia sering melihat sosok bayangan wanita berambut panjang dalam cermin, tersenyum kepadanya. Mimpi-mimpinya selalu diwarnai dengan lautan yang luas dan suara panggilan dari kejauhan. Kadang ia terbangun dengan pakaian yang basah, seperti habis berjalan di tepi pantai. Suatu malam, ia terbangun dengan rasa sesak di dadanya. Saat membuka mata, ia melihat siluet samar seorang wanita duduk di tepi ranjangnya, mengusap lembut rambutnya. Dimas membeku. Tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Aroma bunga melati memenuhi ruangan. Lalu suara itu berbisik di telinganya. "Waktumu akan tiba, Dimas." Esok harinya, Dimas semakin gelisah. Ia berusaha melupakan kejadian itu, tetapi semakin ia mengabaikannya, semakin sering hal-hal aneh terjadi. Ponselnya kadang berdering tanpa ada panggilan, dan ketika ia mengangkatnya, hanya ada suara ombak yang terdengar. Di kantornya, para pegawai melihatnya berbicara sendiri, padahal Dimas merasa sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Tak hanya itu, setiap kali ia melihat ke dalam cermin, pantulan di belakangnya tampak berbeda. Seperti ia berada dalam suatu kamar yang berbeda, dengan latar belakang lautan luas dan seorang wanita bergaun hijau yang selalu ada di sana mengawasinya. Dimas mulai mencari cara untuk membatalkan perjanjiannya. Tetapi semua orang yang ia temui mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang bisa melawan kehendaknya. Dimas mencoba mendatangi beberapa paranormal dan para kiai, tetapi semuanya menolak untuk membantu. Setelah mengetahui siapa yang sedang ia hadapi, seolah-olah tak ada seorang pun yang berani menentang kekuatan yang telah mengikatnya dalam perjanjian itu. Dimas akhirnya memutuskan untuk melarikan diri.
Ia membeli tiket pesawat dan berencana pergi ke luar negeri. Namun, saat hendak berangkat, tiketnya tiba-tiba dinyatakan tidak valid, meskipun ia sudah mengeceknya berkali-kali sebelumnya. Kejadian aneh terus menimpanya. Mobilnya mogok tanpa alasan. Pintu rumahnya terkunci dari dalam seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang bisa menghalanginya. Dia jalan. Ia nyaris tertabrak saat berjalan di trotoar. Tubuhnya mulai mengalami luka-luka misterius. Bekas cakaran muncul di lengannya tanpa sebab yang jelas. Setiap kali ia mencoba tidur, ia selalu terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal, seperti ada sesuatu yang mencekiknya dalam mimpi. Ia mencoba menemui Ki Surya untuk meminta bantuan. Tetapi dukun itu hanya menggeleng dengan ekspresi penuh iba. "Kau sudah menandatangani perjanjian, Dimas. Tidak ada jalan keluar." Dimas tidak menyerah. Ia pergi ke berbagai tempat ibadah, memohon perlindungan dan mencari jawaban. Namun, setiap kali ia berdoa, suara ombak terdengar lebih keras di telinganya, seolah-olah lautan tengah memanggilnya. Para rohaniawan yang ia temui hanya bisa terdiam dan menundukkan kepala setelah mendengarkan kisahnya. Mereka tahu siapa yang telah mengikat dalam perjanjian, dan mereka tahu bahwa kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa ditentang dengan mudah. Pada suatu malam, Dimas kembali bermimpi bertemu Nyi Roro Kidul. Kali ini tatapannya tajam dan penuh ketenangan. "Sudah waktunya, Dimas." Ketika ia terbangun, suara ombak terdengar lebih keras dari sebelumnya. Ia melihat ke arah pintu kamarnya, dan samar-samar ia melihat sosok wanita berbaju hijau berdiri di ambang pintu menatapnya. Di sudut ruangan ada genangan air yang mengeluarkan aroma melati yang begitu menusuk. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu waktunya benar-benar telah tiba. Keesokan paginya, Dimas menghilang. Tidak ada yang tahu ia pergi kemana. Rumahnya kosong dan mobilnya masih terparkir di garasinya. Seorang penjaga rumahnya mengatakan bahwa ia melihat Dimas keluar pada tengah malam lalu berjalan ke arah laut. Beberapa hari kemudian, jasad seseorang ditemukan di pantai, tapi wajahnya sulit dikenali. Anehnya, orang-orang yang melihat jasad itu mengatakan bahwa ada aroma bunga melati yang kuat di sekelilinginya. Kisah ini menjadi legenda yang beredar di tengah masyarakat. Ada yang percaya bahwa Dimas telah diambil oleh Nyi Roro Kidul, sementara yang lain menganggap ini hanya mitos belaka. Namun, pertanyaannya adalah, apakah perjanjian dengan Nyi Roro Kidul benar-benar nyata? Atau hanya sekedar cerita yang diceritakan turun-temurun untuk menanamkan rasa takut? Dan yang lebih menakutkan, berapa banyak orang lain yang mungkin telah melakukan perjanjian serupa tanpa kita ketahui? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe,
like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya hanya di AI Creator MDN. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.